Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardhu subuh. Insyaallah kita akan lanjutkan taklim kita, yakni surat Al-An'am ayat 145. Mudah-mudahan taklim ini memberikan manfaat bagi kita dan juga tentunya orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ayat tersebut Allah kemukakan qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillah bihi famaniturra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurun rahimun. Itulah yang tertuang di dalam Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, tidaklah aku mendapatkan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan ala ta'imin, atas orang yang memakan, yat'amuhu, yang memakannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali ada yang demikian itu adalah bangkai, illa ayyakuna maitatan, kecuali ada yang demikian itu adalah bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, aulah khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah kotor, ofiskon, atau kefasikan, uhilla li ghairillah bihi, yaitu yang disembelih karena selain Allah, menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah. Faman iturra, maka barang siapa yang terpaksa, ghairu bagin, yang tidak berkeinginan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahimun, maka sesungguhnya Tuhanmu ghafurun rahimun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan
daripada Al-An'am ayat 145. Di dalam tafsirnya dikemukakan yaqulu ta'ala amron ibadahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Tinggi berfirman memerintahkan kepada hambanya dan rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad liha ula'il ladzina haramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah. Allah perintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad katakanlah, ya Muhammad kul katakanlah olehmu liha ula'il ladzina haramu kepada orang-orang yang mereka mengharamkan apa-apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Iftira'an 'alallah, mereka mengada-adakan atas nama Allah. Ya, mereka mengharamkan sesuatu, mereka buat-buat, mereka mengada-adakan pengharaman tersebut yang padahal Allah tidak perintahkan. Qul katakanlah olehmu hai Muhammad la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'a muhu. Katakanlah, tidaklah aku mendapatkan, tidaklah aku menemukan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas orang yang memakannya. Aku nggak mendapatkan. Kila maknahu, dikatakan bahwa maknanya la ajidu syai'an mimma haramtum haraman siwa hazihi. Maknanya menurut tafsir ini adalah aku tidak mendapatkan sesuatu pun dari apa-apa yang kalian telah haramkan. Haraman itu diharamkan siwa hajihi, kecuali apa yang ada di dalam ayat ini, yakni Al-An'am ayat 145. Wakila maknahu, dan dikatakan maknanya la ajidu min hayawanati syai'an haraman siwa hazihi. Dikatakan juga maknanya la ajidu, tidaklah aku mendapatkan dari hewan-hewan sedikit pun sesuatu pun yang diharamkan kecuali ayat ini, yaitu Al-An'am ayat 145. Ini kan bicara hewan, bicara hewan. Enggak ada yang diharamkan kecuali apa yang tertuang di dalam Al-An'am ayat 145. Jadi kira-kira maknanya seperti itu. Ya. Allah perintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk mengatakan dan menerangkan apa yang mereka telah haramkan, yang mereka perbuat buat. Bahwasanya enggak ada kanjeng Nabi menemukan yang demikian itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ahmad an Imran bin Hadir qala sa'altu Aba Mijlas Aniddam. Nah, ini ada satu riwayat telah berkata Hamad dari Imran bin Hadir, qala, beliau berkata, sa'altu Aba Mijlas Aniddam, aku telah bertanya kepada Abu Mijlas tentang darah. Faqala, maka
dia berkata, innama nahallahu anid damil masfuhi. Sesungguhnya Allah telah melarang daripada darah yang mengalir. Allah melarang daripada darah yang mengalir. Wa qala Qatadatu, dan telah berkata Imam Qatadah, harrama min dima'i makana masfuhan. Allah telah mengharamkan daripada darah-darah yang mengalir. Fa ammal lahmu khalatahu damu fala ba'sa bih. Maka adapun daging yang darah mencampurinya, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Jadi suka ada tuh daging kan yang masih ada ketempelan darah. Yang demikian itu nggak apa-apa. Jadi yang dipermasalahkan di sini adalah darah yang mengalir. Jadi kalau menurut Imam Qatadah bahwa daging yang kebetulan masih ada ketempelan darah itu nggak masalah, nggak apa-apa. Fala ba'sa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Bakar bin Mardawi wal Hakim fi mustadrakihi, dan telah berkata Abu Bakar bin Mardawi dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, hadasana Muhammadun bin Ali bin Dahim, hadasana Ahmad bin Jazm, hadasana Abu Naimil Fadil bin Dakin, hadasana Muhammad bin Syarif an Amru bin Dinar an Abi Sya'sya an Ibni Abbas qala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman. Jadi ini penafsiran ini, kita belajar tafsir ini, membaca tafsir ini juga sekaligus mempelajari hadis. Ya. Jadi kadang-kadang memang ada tafsiran itu ayat bir ayat, ayat bil riwayah, ayat bir ra'yu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sering dikemukakan ayat bil ayat dan ayat bir riwayah. Penafsiran ayat dengan ayat dan penafsiran ayat dengan riwayat. Jadi makanya kalau dalam penafsiran di sini banyak sekali cerita tentang hadis, karena beliau sengaja menyajikan penafsiran seperti itu. An Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, kana ahlul jahiliyati yakuluna asya'a wa yatrukuna asya'a. Jadi dahulu saat itu orang-orang jahiliyah yakuluna asya'a, mereka memakan sesuatu dan mereka meninggalkan sesuatu. Ini dimakan, yang ini kagak. Ini boleh dimakan, yang ini ditinggalkan, enggak boleh dimakan. Fa ba'asallahu nabiyahu wa anzala kitabahu. Maka kemudian Allah utus nabinya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzala kitabahu, dan Allah turunkan kitabnya, yakni berupa Al-Qur'an. Wa ahalla halalahu wa harrama harramahu. Ya, dan Allah menghalalkan akan yang Dia halalkan, dan Allah mengharamkan apa yang Dia haramkannya. Fama ahallu fahuwa halal, fama ahalla fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haramun. Maka apa-apa yang Allah halalkan fahuwa halalun, maka yang demikian itu adalah halal. Wa ma harramun, dan apa-apa yang Allah haramkan
fahuwa haramun, maka yang demikian itu adalah haram. Wa masakata anhu fahuwa afun, dan apa-apa yang dia diam daripadanya fahuwa afun, maka yang demikian itu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Jadi ada makanan, satu saat sekelompok orang mau makan sesuatu. Kanjeng Nabi diam, mengharamkan tidak, menghalalkan juga tidak komentar. Maka jika terjadi yang demikian itu diam, maka yang demikian itu dimaafkan. Boleh-boleh saja. Maka silakan dimakan. Enggak dimakan pun ya enggak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi, wa masakata anhu fahuwa afun, dan apa-apa yang dia diam daripadanya fahuwa afun, maka yang demikian itu dimaafkan. Wa qara'a hadzal ayat, dan beliau kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Qul la ajidu fiha uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Al-ayah Al-An'am ayat 145. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kelanjutan. Wa hadza lafzu Ibnu Mardawai, dan ini yang tadi dikemukakan adalah lafaz daripada Imam Ibnu Mardawai. Dikemukakan warwahu Abu Dawud munfaridan bih, dan Abu Dawud telah meriwayatkan riwayat ini secara munfarid, menyendiri. An Muhammad bin Daud bin Sabih an Abi Naim bih, wa qala Al-Hakim hadza hadisun sahihul isnadi. Jadi hadis yang tadi yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas itu sahih sanadnya, bagus dan baik sanadnya. Sanadnya itu periwayatan sanadnya itu baik, sahih. Walam yahrujahu, akan tetapi dua imam hadis yaitu Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut. Wa qala al-Imamu Ahmad hadasana Affan hadasana Abu Uwanah an Samak bin Harb an Ikrimah an Ibni Abbas qala matat satun li Saudati binti Zam'ah faqalat. Jadi ini ada satu riwayat lagi, Ibnu Abbas mengemukakan kambing betina yang dimiliki oleh Saudah bin Zam'ah itu mati. Faqalat, maka Saudah berkata, ya Rasulullah, matat, telah mati kambingku. Kata Saudah. Qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, falima la akhastum masakaha, maka mengapa engkau tidak mengambil kulit yang telah dikupas? Kamu kenapa enggak ngambil kulitnya? Qalat, kemudian berkata Saudah, nakhazu masakasatin qad matat, kami mengambil kulit kambing yang telah dikupas qad matat, sesungguhnya kambing itu telah mati. Kambing itu telah mati ya Rasulullah. Kami mengambil kulit kambing. Jadi ada satu pertanyaan yang heran dari Saudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama qalallahu, sesungguhnya Allah telah berfirman, qul la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu.
illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin. Al-An'am 145 dikemukakan oleh Rasulullah. Wa innakum la tat'amunahu an tadbaguhu fatan tafa'u bih. Jadi yang tadi yang diharamkan adalah bangkai salah satunya. Kambingnya Sauda yang perempuan kan mati, kemudian jadi bangkai. Rasulullah suruh ambil tuh kulit kambingnya. Sauda merasa keheranan, bukannya itu haram? Apakah engkau ya Kanjeng Nabi memerintahkan kami untuk mengambil kulit kambing? Kemudian Rasulullah mengemukakan, kecuali wa innakum la tat'amuna, di dalam Al-An'am 145 dikatakan, dan sesungguhnya kalian tidak boleh memakannya kecuali tadbagu patan tafa'u bih, kecuali kamu menyamak kulitnya disamak, maka yang demikian itu kalian dapat mengambil manfaat. Dagingnya haram karena bangkai, tapi kulitnya kagak. Kulit kambing bisa disamak. Dari kulit itulah kalian bisa mengambil manfaat. Ya. Fa arsalat fasakhalat masakaha pada bagathu fatakhazat minhu kirbatan. Maka kemudian Sauda mengutus seseorang untuk mengupas kulit bangkit kambing yang tadi. Dikupas kulitnya, kemudian disamak, kemudian Sauda menjadikan dari kulit kambing tadi kirbatan, yaitu tempat air. Hatta sampai akhirnya kulit itu girbah sudah sekian lama dipakai oleh Sauda rusak karena tua, karena udah terlalu lama dipakai kulitnya sehingga menjadi sehingga menjadi rusak. Jadi kalau kulit kambing disamak menjadi suci, boleh dipakai. Kalau bangkai dagingnya nggak boleh dimakan karena bangkai itu kan disebabkan karena dia mati tanpa disembelih sesuai dengan syar'i. Yang namanya bangkai mati dengan sendirinya, ditabrak mobil, jatuh dari ketinggian, digebuk atau segala macam, maka dia menjadi bangkai. Dagingnya nggak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa disamak dan dijadikan suci dan bisa dimanfaatkan. Rawahu Ahmad wa rawahul Bukhari wan Nasa'i. Hadis yang berbicara tentang Sauda ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Nasa'i. Min hadis Syabi an Ikrimah an Ibni Abbas an Saudati binti Zam'ah bizalika au nahwihi. Jadi kita paham bahwa yang demikian itu adalah periwayatan memang dari hadis yang dikemukakan oleh para ulama. Wa qala Sa'id bin Mansuri, dan telah berkata Sa'id bin Mansur, hadasana Abdul Aziz bin Muhammad an Isa bin Namilah al-Fazzari an abihi qala kuntu inda Ibni Umar. Aku duduk di dekat Ibnu Umar. Aku saat itu berada di dekat Ibnu Umar. Fa sa'allahu rajulun an akli kun fazin faqara'a alaihi. Maka seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang makan daging landak, tentang memakan daging landak. Qul la ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Dikeluarkanlah satu ayat, yaitu Al-An'am 145.
Katakanlah olehmu, la ajidu fima, tidaklah aku mendapatkan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, diharamkan, ala ta'imin yad'amuhu, atas yang dimakan dia memakannya. Al ayat. Faqala sayhu indahu, maka berkatalah seseorang yang tua yang berada di dekat Umar, samitu Aba Hurairah yaqulu zakara indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala habisatun khabisatun min khaba'is. Jadi ada seseorang yang menanyakan tentang pembolehan makan daging landak. Ya. Kemudian Ibnu Umar menuangkan firman Allah, membacakan firman Allah Al-An'am 145. Yang tidak boleh dimakan adalah bangke, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian seorang itu berkata, seorang tua, aku mendengar Abu Hurairah, beliau berkata, beliau menyebutkan ketika berada di dekat Nabi, faqala, maka al-kunfaju khabisatun minal khaba'is, landak itu kotor. Nggak boleh, landak itu adalah kotoran dari beberapa kotoran, nggak boleh, haram, nggak boleh. Ya. Faqala Ibnu Umar, maka kemudian Ibnu Umar berkata, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu fa huwa kama qala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maka dia berkata sebagaimana Kanjeng Nabi berkata. Kalau memang haram kata Kanjeng Nabi, ya udah haram, meskipun tidak tertuang di dalam Al-Qur'an. Kalau kata Kanjeng Nabi halal, ya udah halal. Warwahu Abu Dawud an Abi Sauri an Sa'id bin Mansur bih. Nah, ini riwayatnya dari Abu Dawud, dari Abi Sauri, dari Sa'id bin Mansur bihi, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, mungkin besok aja kita lanjutkan kembali ya Al-An'am 145 ya, karena memang waktu juga yang kita tidak bisa hindari. Besok kita lanjutkan lagi pada pertemuan pembahasan tafsir 145 An-An'am, karena masih banyak yang harus kita bahas berkaitan dengan penafsiran Al-An'am 145. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.